Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rima Rofianti Bouk, CGP Angkatan 10, asal Sekolah SMP Negeri 1 Atap Nevates, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Fasilitator saya Bapak Arnoldus Rangga dan pengajar praktik saya Bapak Martinus Misa. Izinkan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan kegiatan untuk aksi nyata saya. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian persoalan untuk menciptakan suasana nyaman pada siswa. Tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila serta sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlihat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan juga siswa terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditanda tangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas dalam bentuk tulisan ataupun poster. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan berbagi pemahaman baik yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang elaborasi pemahaman kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tetapi kita mengekang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak semua anak dapat disiplin dengan hukuman. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu sebenarnya akan termotivasi untuk belajar karena ingin mendapatkan penghargaan. Saya hanya mau berbicara tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu atau manajer.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita punya anak berbuat salah, misalnya kita punya anak mencontek di waktu ujian, pastikan kita langsung marah, tarik, dan kamu tidak usah ikut ujian. Tetapi kita sebagai guru ini lebih banyak kepada penghukum. Ketika kita anak datang bikin salah, pasti sebagai wali kelas, kalau misalnya dua anak bertengkar atau baku pukul, yang luka pasti yang benar, yang menangis yang benar. Tetapi yang tidak menangis itu dia tidak salah, dia yang pelakunya. Nah, ketika anak di kelas suka cari perhatian, mungkin di rumah dia tidak ada kasih sayang, atau mungkin di rumah dia tinggal dengan orang, dia tidak mendapatkan kasih sayang, atau dia mungkin yatim piatu, atau dia dalam keluarga yang tidak baik-baik saja. Yang kedua, ketika anak nakal di kelas, kita menyelesaikan masalah dengan restitusi, segitiga restitusi. Pertama, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan kita mencari kesalahan. Kemarin ketika kita punya anak nonton video porno, mereka datang sini. Kalau saya dulu kalau belajar itu, kali dia datang memperbaiki hubungan, ada tawar menawar bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikut, mencari jalan yang terbaik, fokus pada solusi, mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan tetapi keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa harus pakai helm, Mama saya? Mama saya kalau saya tetap pakai helm supaya kan apa? Di dalam membuat keyakinan kelas ada kalimat-kalimat positif yang harus kita, negatif yang kita harus transfer ke positif. Misalnya begini, tidak boleh datang terlambat. Dia pun kata positifnya apa, Mak? Tidak boleh ada kata tidak. Tidak, itu dihindarkan ketika membuat keyakinan kelas. Tidak boleh datang terlambat berarti datang tepat waktu. Teman, memberikan senyum, penuh kasih sayang, saling menghormati. Nah, dan model Y. Di sini misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki. Hormatnya yang terdengar, terus yang di samping sana itu terlihat dan berperilaku. Misalnya terlihat, oh, kamu ada buat apa? Saya tidak bisa. Dia sudah rasa empati. Kemudian terdengar, mari saya bantu. Tetapi dengan senyum, dengan kerelaan, itu bisa nampak. Jadi nanti mama dong bikin keyakinan kelas itu semua harus ditulis. Jadi keyakinan kelas bukan mama dong yang menentukan, tidak. Satu orang kalau bisa dia memberikan pendapat. Misalnya tidak boleh ini datang terlambat. Tulis saja, mereka tempel, kasih post-it mereka tempel. Setelah itu kata-kata kita transfer ke sebelah. Itu kan negatifnya, kan ada kata tidak. Jadi kita transfer ke sebelah, tidak datang terlambat. Jadi di sebelahnya langsung datang tepat waktu. Jangan ribut di kelas. Di sebelahnya langsung saling menghargai. Jadi itu harus bikin. Jadi boleh dibikin dua langsung satu kali, atau mak dong bisa bikin positifnya ini, negatifnya ini. Nanti saya bantu. Dan kelas kita buat bersama, saya akan bantu karena saya punya kelas sudah buat. Mungkin itu saja Bapak Mama. Mohon maaf saya sudah minta waktu lagi, dan terima kasih untuk perhatiannya. Salam. Kita akan bahas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Pernah. Kalau peraturan dengan keyakinan sama atau tidak? Beda. Nah, peraturan itu kan dibuat sekolah untuk kita taati. Tetapi keyakinan kelas kita yang buat sendiri, kita yang itu dari kita punya hati. Konsekuensinya ada. Ketika saya berbuat salah, konsekuensinya buat minta. Konsekuensinya apa? Kalau kamu buat salah harus apalagi budaya. Terus permisi. Kita akan buat kesepakatan kelas setiap orang satu. Setiap orang satu.
Sudah dengar kemarin ibu punya penjelasan, sudah paham toh? Sudah. Jadi satu orang satu, silahkan ambil untuk nanti ditempelkan di sini. Bisa kok? Bisa. Saya mulai dari yang laki-laki. Silakan. Yang perempuan juga silakan. Satu orang ambil satu kesepakatan. Setelah kita buat, ditempel di sini, ditempel di sini. Setelah itu ditempel di sini, ditempel dan kita tanda tangan. Artinya itu kita sudah sepakati. Kalau sudah, silakan tempel di SD punya apa? Simbol sampah pada tempat. Oke, silakan tempel.